Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Susi Yuniar, guru SMP Negeri 177 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta, dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan pengajar praktik Ibu Sari Mulyani, akan menjelaskan jurnal refleksi dui mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Pada jurnal refleksi dui mingguan modul 1.4 tentang budaya positif, saya menggunakan model 4F: Facts, Feelings, Findings, and Future. Model 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. Facts, pengalaman, hal baik apa saja, hambatan, serta solusi mengatasi hambatan tersebut. Feelings, merupakan perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melakukan aksi nyata. Findings, pelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, future, penerapan atau tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari sebuah peristiwa. Pertama, facts, peristiwa. Facts, peristiwa. Pengalaman yang saya dapatkan ketika mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mempelajari mulai dari diri, eksplorasi konsep, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata yang disingkat menjadi merdeka. Hal baru yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata selama ini tindakan yang saya lakukan dalam menangani murid masih kurang tepat. Saya juga sebelumnya belum dapat menempatkan posisi kontrol dengan tepat, yaitu sebagai manajer, dalam menangani masalah murid yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas atau sekolah. Hal baik yang saya alami ketika mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, hal-hal baik dan pengalaman yang saya alami adalah ketika mempelajari 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Konsep hukuman dan penghargaan. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. Dan yang 6. Segitiga restitusi. Hambatan dan kesulitan. Teori budaya positif yang saya pelajari dalam modul ini merupakan teori yang baru, sehingga saya memerlukan waktu lebih untuk dapat memahami dengan baik dan menerapkannya di sekolah. Tetapi saya yakin bahwa ini dapat meningkatkan budaya positif di sekolah. Solusi dalam mengatasi masalah. 1. Saya akan berusaha lebih memahami dan menerapkan pemahaman konsep budaya positif di sekolah. 2. Melakukan kolaborasi dan sosialisasi kepada warga sekolah dalam menerapkan budaya positif. Hal tersebut akan saya mulai dari kelas yang saya ampu sendiri. Yang kedua, feelings, perasaan yang muncul, yang saya rasakan selama pembelajaran berlangsung. Selama pembelajaran berlangsung, saya sangat tertarik dengan konsep budaya positif, sehingga saya perlu menghubungkan konsep tersebut dengan penerapan budaya positif yang sudah ada di sekolah saya. Pada saat penerapan demonstrasi kontekstual, saya mendapatkan pengalaman baru tentang penerapan budaya positif. Yang saya rasakan selama penerapan budaya positif, saya bersemangat dalam melaksanakan penerapan budaya positif. Pada demonstrasi kontekstual, segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid, saya mendapatkan respon positif dari rekan sejawat dan murid-murid, sehingga saya perlu mengeksplor lagi pemahaman saya tentang budaya positif. Ketiga, findings atau pembelajaran.
Pelajaran yang saya dapatkan. Pelajaran yang saya dapatkan selama proses mempelajari budaya positif ini antara lain: 1. Saya tidak dapat mengontrol orang lain dan hanya dapat mengontrol diri sendiri. 2. Hukuman dan penghargaan tidak akan mampu memperbaiki kesalahan. Hukuman dan penghargaan akan menyakiti murid. 3. Murid memiliki kebutuhan dasar sendiri dan tujuan masing-masing. Guru hanya dapat menuntun atau among. 4. Seseorang akan melakukan sesuatu hanya jika ia meyakininya. 5. Guru dapat memposisikan diri sebagai manajer dalam membimbing murid. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, hal yang akan saya lakukan: 1. Jika ada murid yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas atau sekolah, saya akan berusaha menerapkan konsep segitiga restitusi untuk menuntun penyelesaian masalah, menemukan kebutuhan dasar murid, mencari akar permasalahan dari murid tersebut. 2. Mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman saya kepada rekan sejawat tentang budaya positif di sekolah. 3. Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.